Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kepala sekolah Ibu Dr. Andah Hajah Harminingsih MPD yang sekarang berada di luar sekolah karena ada tugas. Ya, Bapak Ibu guru dan karyawan Semarang Negeri 1 yang kami hormati juga. Kemudian rekan-rekan dari Solo Bersimponi, Pak Propita dan kawan-kawan. Dan terkhusus untuk Bapak Fahrudin Sujarwo, SOS. Sofia ini wajahnya dibuka. Gimana, Bu? Arahnya kemana, Bu? Pak Sofian kamera. Buni. Yang lain dimatikan dulu, dimut dulu. Itu nih, Mbak. Jarang enggak? Oh. Mireng, Mbak. Ning pelan-pelan nggih. Gedheke sekedhik, Mbak. Lah nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Sakniki pun sedengan, setengah niku tok. Nggih. 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 Bu Hermin. Pripun? Itu mohon dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Mohon perhatiannya. Video saya nggak bisa keluar. Lanjut. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan iman yang telah diberikan pada kita bersama. Semoga dengan rahmat itu mendatangkan barokah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, Amin. Bahwa pelatihan pembuatan video pembelajaran pagi hari ini nanti kita akan dipandu langsung bersama narasumber kita, yaitu Bapak Fahrudin Sujarwo, SOS. Bila kini kami akan bacakan sedikit kurikulum vitae-nya. Pak Fahrudin Karawang, 14 Juli 1982. Kemudian jabatan di Karang, Guru Muda 3C. Pendidikan TK di Bogor, kemudian SD-nya di Bekasi, kemudian MTS Pondok Pesantren Pendidikan Agama Islam Miftahus Salam Banyumas, kemudian Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus Surakarta, kemudian S1-nya di UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Adapun akta 4-nya di Unisma, Universitas Islam 45. Adapun instansi beliau sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Sambung Macan, Kabupaten Sragen, yaitu mengampu bidang studi sosiologi. Itu kami mengucapkan terima kasih Bapak Fahrudin berkenan bergabung dengan kita dan akan berikan membagi ilmunya untuk kita semuanya, pada khususnya dalam pembuatan video pembelajaran.
Bapak Ibu yang hormati, menyingkat waktu agar kegiatan pelatihan ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita buka. Kok alunan musik? Sofyan bisa diaktifkan kembali mikrofonnya. Mari kita buka acara ini sama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada acara berikut, yaitu kepala sekolah pada Ibu Dr. Haja Harminingsi MPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang ini akhirnya alhamdulillah. Terima kasih Pak Fahruddin. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita nanti bisa mengikuti sampai akhir. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ini karena kebetulan ada rapat MKKS di Sukoharjo. Sehingga ini masih sambil nyambi rapat ini. Jadi saya terima kasih, bersyukur Pak Fahruddin siap memfasilitasi kita. Karena terus terang selama PJJ ini Bapak Ibu guru pasti akan membutuhkan kompetensi khususnya terkait dengan editing video. Jadi memang program ini adalah rangkaian dari program Sekolah Adi Pangastuti. Jadi mohon izin untuk Pak Fahruddin nanti mohon berkenan untuk pendampingannya, jadi bimbingannya selama nanti 4 hari ke depan agar Bapak Ibu SMA Negeri Bapak Ibu Guru SMA 1 Surakarta nanti semuanya bisa piawai untuk bisa editing video sekaligus bisa dimanfaatkan kegiatan PJJ. Dan kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih ya yang ini dan mohon maaf karena habis ini saya harus bahas dulu tentang rapat yang akan kita sampaikan di MKKS. Jadi mohon izin, nanti setelah saya buka, monggo sepenuhnya saya serahkan ke Pak Fahruddin. Sekali lagi terima kasih dan salam kenal pada Pak Fahruddin. Sambung Macan saya sudah tidak asing lagi. Karena dulu tahun 90-an itu sering ke sana. Ya, karena dulu suami pertama kali ngajar di SMA Negeri 1 Sambung Macan terakhir. Oh. Iya. Iya, tapi sekarang sudah pindah ke Boyolali. Ya, oke. Terima kasih Pak Far. Monggo seluruhnya saya serahkan kepada penjenengan, kepada Bapak Ibu guru, mohon untuk bisa mengikuti dengan baik. Dan insya Allah saya pun juga akan segera bergabung nanti kalau rapat sudah selesai. Terima kasih Pak Fahruddin dan Bapak Ibu guru semua. Saya serahkan ke Pak Sofyan dan nyuwun pangapunten dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Harmini. Ya. Mohon izin Bapak Ibu guru dan Pak Fahruddin. Wah. Yes, Bu. Ya. Ye. Terima kasih Bu. Selamat makan. Ya Bu. Bapak acara ini yaitu pelatihan pembuat video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Fahruddin Sujarwo, Edsos. Itu waktu dan tempat kita serah sepenuhnya kepada Pak Fahruddin Sujarwo. Kami persilakan.
Bapak. Terima kasih Pak Sofyan yang sudah membuka yang nanti akan kita jalani bersama selama beberapa hari ke depan, selama 4 hari. Izin Bapak Ibu untuk saya share konten, share screen. Oke, sebentar. Monitor Bapak Sofyan bisa terlihat juga untuk tampilan PowerPoint saya, Bapak Ibu? Belum. Jelas, jelas. Jelas kelihatan ini. Iya. Oh iya, Sudah, iya, oke. sudah. Ya, baik, Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sekarang apa wabarakatuh. potong mungkin tak patahnya. Sholat sih. Aduh, Oke, di rumah belajar. Kipaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Rabbi Sholli ya senang sekali Bapak sekalian saya bisa bersilaturahmi sekalian di SMA Negeri 1 Surakarta pas secara daring ya. Dan ini mau tidak mau kita harus menjaga jarak untuk tetap sehat ya, untuk tetap sehat. Jadi dalam pandemi dengan segala keterbatasan kita masih bisa untuk belajar ya, kita masih bisa untuk belajar, untuk meningkatkan, mengupgrade kompetensi kita sebagai guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memasuki lebih lanjut untuk materi inti yaitu untuk membuat video pembelajaran, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk introduksi dari rumah belajar. Karena rumah belajar ini konten-kontennya khususnya untuk video pembelajaran yang nanti akan kita buat itu acuannya itu dari video pembelajaran yang ada di portal rumah belajar. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Farudin Sudjarwo, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sofyan. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Samumacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillah di tahun 2018 itu saya mendapat amanah sebagai duta rumah belajar untuk Provinsi Jawa Tengah. Saya satu angkatan dengan Ibu Triatmi Pujiastuti, Bapak Ibu. Jadi kami berteman sama-sama waktu itu di level PIK Akrobatik pembelajaran berbasis TIK di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sedikit prestasi yang sudah pernah saya raih selama beberapa tahun selama saya menjadi 2018. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian ya, bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian untuk terus belajar karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Ilmu yang kita kuasai, yang kita miliki saat ini, yang kita anggap up to date, yang kita anggap aktual belum tahun yang akan datang. Kita belajar dari Nokia, kita belajar dari BlackBerry, kita tahu betul pada zamannya Nokia betul-betul sangat populer, tapi saat ini sudah tergantikan. Demikian juga dengan BlackBerry. Dan apakah saat ini juga akan seperti itu? Kita tidak akan pernah tahu. Yang namanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan itu adalah sebuah kepastian. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk introduksi rumah belajar. Nah, rumah belajar ini adalah portal pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh.
Rumah belajar ini gratis. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu kesulitan untuk mencari konten pembelajaran, nah, Bapak Ibu bisa mencarinya ada di rumah belajar. Jadi disampaikan ada beberapa fitur yang ada di rumah belajar yang itu nanti akan kita pergunakan sebagai referensi konten video pembelajaran yang akan kita buat. Yang pertama itu adalah fitur sumber belajar. Fitur sumber belajar ini berisi konten-konten video pembelajaran. Video pembelajaran, kemudian juga ada multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif itu eh, bisa bisa terjadi interaksi antar kreator konten dengan usernya, dengan siswa. Kalau video pembelajaran itu satu arah, guru menyampaikan materi pembelajaran, kemudian dijadikan sebuah video mempelajari satu arah. Tapi kalau multimedia pembelajaran interaktif itu dua arah. Jadi ada interaksi, ada interaksi antar user dengan media pembelajarannya. Dan itu bisa Bapak manfaatkan tersedia di sumber belajar. Kemudian ada juga fitur yang namanya fitur kelas digital. Ini adalah learning management system. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya Microsoft Teams atau Classroom. Di rumah belajar itu juga tersedia learning management system, itu namanya kelas digital atau kelas maya. Itu bisa Bapak Ibu manfaatkan ya, bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk platform pembelajaran secara virtual, pembelajaran secara virtual. Kemudian ada fitur yang namanya bank soal. Di situ Bapak Ibu bisa mempergunakannya untuk evaluasi, untuk ulangan, untuk ujian ya, dan sangat kompleks sekali ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada salah satu yang sebagai penulis soal puspendik ya, penulis soal puspendik untuk penulisan soal UN, itu konsep platformnya itu kurang lebih sama seperti itu. Jadi kalau di bank soal itu bisa terpetakan untuk soal-soalnya kategori hot atau lots. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu biasa menggunakan Google Form atau Microsoft Form ya, itu versi sederhananya ya, kalau di bank soal itu versi yang lebih kompleks, lebih detail lagi. Bapak Ibu bisa manfaatkan seluas-luasnya. Dan ada fitur laboratorium maya, ini sangat membantu sekali untuk mata pelajaran eksak ya, mata pelajaran IPA, fisika, kimia, biologi ya, matematika, itu sedia konten-konten yang bisa Bapak manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Dan juga ada fitur buku sekolah elektronik. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar mendengar istilah BSE. Sekolah elektronik itu salah satu fitur yang tersedia di rumah belajar. Kemudian ada fitur modul digital ya, modul digital ini berisi tentang kisah-kisah edukatif ya. Dan yang terakhir ya, ini peta budaya. Peta budaya itu bisa digunakan untuk mata pelajaran sosial, sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi. Di situ bisa disediakan beragam budaya, tradisi, bahasa, dan selanjutnya ada fitur wahana jelajah angkasa. Di situ kita bisa melihat rasi-rasi bintang yang ada di luar angkasa. Bisa digunakan untuk mata pelajaran astronomi. Dan yang terakhir adalah fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini bisa Bapak manfaatkan untuk mengupgrade kemampuan Bapak Ibu. Di situ tersedia berbagai macam diklat pelatihan gratis dan ada sertifikatnya, Bang Guru. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu mempertanyakan apakah ada sertifikatnya, di rumah belajar itu kami selalu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan atau diklat untuk kompetensi guru. Itu Bapak Ibu bisa temukan mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Pusdatin. Itu adalah fitur-fitur yang tersedia di rumah belajar. Berikutnya saya akan ajak Bapak Ibu untuk untuk membuka melihat langsung konten yang ada di rumah belajar. Saya share konten.
Baik, Bapak Ibu, ini terlihat jelas untuk share screen saya, masih terlihat jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, baik Ibu, ini Bapak Ibu bisa mengakses di namanya Rumah Belajar. Ketik di Google nanti ada alamat namanya belajar.kemdikbud.go.id. Ini alamatnya belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada fitur yang namanya sumber belajar. Di fitur sumber belajar ini itu banyak beragam video pembelajaran yang bisa Bapak manfaatkan. Nah, kita akan membuat video pembelajaran dengan mengacu video-video yang ada di konten rumah belajar. Harapannya, saya berharap konten video pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu buat itu bisa Bapak Ibu upload di rumah belajar. Jadi video pembelajaran tersebut itu tidak hanya bermanfaat untuk siswa-siswi Bapak Ibu sekalian, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia. Harapan saya seperti itu. Gue pakai foto. Baik. Baik, Bapak Ibu, izin saya mute all dulu untuk menonaktifkan semuanya. Jadi mohon Bapak Ibu yang bisa menonaktifkan untuk mikrofonnya. Oke, baik. Banyak jangkrik lewat. Jangkrik lewat. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah video-video atau konten yang ada di rumah belajar. Namanya sumber belajar. Saya contohkan di sini, Bapak. Saya contohkan di sini saya akan mencari video pembelajaran dari rumah belajar. Video pembelajaran saya misalnya tentang permasalahan sosial. Ketimpangan sosial. Pernah nggak sih kalian melihat konvoi kendaraan mewah di jalanan? Entah itu konvoi mobil mewah atau konvoi motor gede. Jadi Bapak Ibu sekalian, video nanti akan kita buat nanti akan seperti ini. Namun di sisi lain, Jadi videonya itu Bapak Ibu tampil hadir dalam video tersebut. Tidak hanya berada di balik layar gitu ya, tidak hanya berada di balik layar, tapi Bapak Ibu muncul di situ. Itu di video tersebut nanti akan ditampilkan beragam aset-aset, baik itu aset gambar ataupun aset teks atau video yang dari aset-aset tersebut akan menjadi penguat ya, yang akan menjadi penguat dari materi pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Kali ini kita akan mempelajari materi ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Jadi konsep nanti videonya yang akan Bapak Ibu buat seperti ini. Bapak Ibu sebagai guru tampil hadir di video tersebut, hadir, ada wajahnya, Bapak Ibu menyapa siswa ya. Dan di situ nanti akan terjadi interaksi yang humanis ya, terjadi interaksi yang humanis.
Saya tampilkan untuk nah, sebelum kita akan membuat video pembelajaran, saya akan sampaikan dulu kepada Bapak Ibu definisi, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat video pembelajaran ya. Materi ini materi yang sering saya sampaikan ya di beberapa pelatihan, baik itu pelatihan secara daring ataupun secara luring ya. Jadi konsep video pembelajaran yang ada di rumah belajar itu sebenarnya ya prototipenya itu dari tutorial yang pernah saya sampaikan ya di pembatik level 3 tahun 2018. Di video pembelajaran ini yang di sini nanti Bapak Ibu akan belajar tentang memahami apa itu dan bisa mengidentifikasi apa saja kebutuhan untuk pembelajaran dan bagaimana untuk mempromosinya. Nah, yang dimaksud dengan video pembelajaran itu adalah video presentasi, video guru menjelaskan, menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara sistematis dan terstruktur. Jadi di video pembelajaran itu Bapak Ibu menyampaikan materi pelajaran, dan materi pelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang Bapak Ibu sampaikan, yang sesuai dengan kurikulum nasional. Nah, ada beberapa unsur video pembelajaran. Yang pertama itu adalah videonya, video itu sendiri, video rekamannya. Kemudian itu adalah aset grafis, gambar-gambar, kemudian audio, suara, dan yang keempat itu adalah animasi seperti ini. Nah, ini unsur-unsur yang ada di dalam video pembelajaran. Pertama video, nanti Bapak Ibu syuting, rekaman. Ini rekaman menggunakan handphone, nah mungkin kita gunakan piranti yang kita miliki saja ya. Nanti Bapak Ibu merekam presentasi, Bapak Ibu menyampaikan materi pembelajaran. Terus yang kedua, Bapak Ibu mempersiapkan juga aset-asetnya, gambar-gambarnya, penguat dari materi verbal. Jadi ketika di situ memerlukan untuk misalnya ya untuk background, suara musik latar, ataupun sound efek misalnya ada keluar gambar, nanti ada efeknya twing misalnya gitu. Nah, itu juga perlu dipersiapkan audionya. Dan yang keempat itu adalah animasi itu adalah kayak misalnya Bapak Ibu pernah membuat video dengan menggunakan video script misalnya. Nah, itu bisa nanti dimasukkan ke situ. Nah, ini adalah kebutuhan hardware yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk membuat video pembelajaran. Yang pertama itu adalah kamera. Kamera ini disarankan resolusinya cukup baik ya. Kalau yang disarankan untuk YouTuber ya, untuk membuat video YouTube ya, itu kamera DSLR. Tapi kalau misalnya tidak Bapak Ibu miliki ya cukup gunakan yang Bapak Ibu miliki. Misalnya kamera handphone ya. Saya kan handphone saat ini juga sudah cukup baik ya. Handphone saat ini sudah cukup baik untuk resolusinya. Bapak bisa gunakan kamera handphone yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang kedua itu adalah perekam suara. Nah, perekam suara ini opsional ya, pilihan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki clip on, itu bisa dipergunakan. Fungsinya untuk apa? Kalau misalnya kita menggunakan suara yang dihasilkan dari kamera, dari handphone, itu kalau jaraknya jauh itu akan terjadi noise, suaranya akan berisik gitu loh. Nah, kalau misalnya ada perekam suara itu lebih jernih gitu ya. Ini opsional. Terus yang ketiga itu adalah tripod. Nah, tripod ini berguna untuk menstabilkan kamera. Untuk menstabilkan kamera, kita bisa saja
meminta bantuan kawan yang lainnya untuk memegangkan handphone atau memegangkan kamera ketika proses syuting. Tapi kemampuan orang untuk memegang kamera itu kan tidak bisa bertahan lama, pasti goyang. Goyang sedikit saja itu nanti akan terlihat jelas di layar monitor. Terus yang keempat itu adalah lighting. Nah, ini dipergunakan kalau misalnya Bapak Ibu syuting di dalam ruangan. Ya, syuting di dalam ruangan. Tapi kalau misalnya konsepnya video vlog, Bapak Ibu mau misalnya syuting mengambil materi yang itu berhubungan dengan lingkungan sekitar, itu tidak perlu menggunakan lighting. Dan yang kelima itu adalah komputer. Jelas ini penting sekali untuk proses editing video. Jadi di sini Bapak Ibu memerlukan komputer. Nah, sekian banyak aplikasi, dari sekian banyak software yang ada di komputer, itu yang paling berat itu adalah proses editing video. Jadi memang diperlukan spesifikasi komputer yang cukup mumpuni seharusnya, ya seharusnya. Karena proses editing itu memerlukan resource yang cukup besar, baik itu spesifikasi prosesornya, apakah itu hard disknya dan RAM-nya juga. Dan ini diperlukan resource yang cukup besar. Dan tetapi kemarin kan saya sudah sampaikan juga untuk aplikasi yang akan kita gunakan itu adalah aplikasi Camtasia Studio, dan itu sudah saya pilihkan dengan asumsi software tersebut cukup sederhana ya, cukup ringan, bisa Bapak Ibu ikuti ya langkah-langkahnya, dasar-dasarnya. Dan juga software tersebut bisa untuk komputer low end itu untuk dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Kemudian ini adalah runtutannya baru. Yang pertama untuk membuat video pembelajaran itu yang pertama adalah menentukan materi, menentukan indikatornya seperti apa. Jadi kita tentukan dulu materi apa yang akan kita buat. Kemudian dari materi tersebut, dari KD tersebut di breakdown menjadi IPK. Jangan terlalu lama ya. Video nanti akan kita buat dengan durasi rentang antara 3 sampai 5 menit. Sudah cukup. Antara 3 sampai 5 menit. Kalau misalnya lebih dari situ, berarti IPK-nya terlalu padat. Dipecah lagi untuk video berikutnya. Kemudian yang kedua itu adalah temukan ide dan imajinasikan konsepnya. Masing-masing kita pasti punya perspektif yang berbeda ketika menyampaikan materi. Contoh misalnya, saya akan menyampaikan materi permasalahan sosial. Saya guru sosiologi. Pak Gustaf juga akan menyampaikan masalah permasalahan sosial. Apa yang akan saya sampaikan dengan Pak Gustaf pasti akan berbeda. Nah, itu yang disebut dengan konsep dan imajinasi dari masing-masing guru. Sama-sama matematika, sama-sama menyampaikan materi yang sama, tetapi nanti aktualisasinya, ekspresinya itu pasti berbeda. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu temukan. Bagaimana cara yang paling baik agar pesan guru itu bisa tersampaikan kepada siswa. Nah, video ini untuk siswa. Artinya, kalau pesannya tidak sampai kepada siswa, berarti videonya akan gagal. Poinnya di situ. Pastikan bagaimana Bapak Ibu menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa sederhana, yang itu nanti akan bisa anak paham dengan materi yang akan kita buat. Kalau selama ini kita mengajar langsung gini, sebelum pandemi, kita ada di ruang yang sama, dalam dimensi ruang dan waktu yang sama, di dalam kelas, ada guru, ada siswa, kita menyampaikan. Nah, di pandemi ini kita tidak bisa seperti itu, pembelajaran jarak jauh. Nah, caranya kita tetap menyampaikan materi yang akan kita sampaikan dengan media. Nah, media ini adalah media video pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah kita mengumpulkan aset audiovisualnya. Jadi tadi jika memang diperlukan untuk menyampaikan, memvisualkan materi pembelajaran, itu ada gambarnya. Ya, ada gambarnya agar anak paham, anak jelas. Jadi bukan hanya komunikasi verbal saja, tapi juga di situ ada komunikasi visual. Terus yang keempat itu adalah storyline. Nah, storyline ini bisa dibilang adalah RPP ya. Jadi sebelum kita mengajarkan, kita menyusun RPP dulu. Nah, sama seperti dalam video pembelajaran juga. Di sini kita menyusun storyline.
Terus yang kelima, di sini kita akan merekam video, ya. Kita akan membuat video, kita akan merekam dengan menggunakan kamera. Dan yang terakhir itu adalah proses editing. Nah, ini adalah nah baik. Ini adalah storyline Bapak Ibu, storyline dari pembelajaran ya. Storyline atau RPP ya, RPP. Nah, di sini di storyline ini terlebih dahulu kita akan membuat naskah. Membuat naskah yang akan kita sampaikan. Ya, seperti ini. Saya contohkan kalau di dalam bahasa video itu ada scene 1, scene 2, scene 3 dan seterusnya. Scene 1 itu adalah apersepsi. Sama seperti RPP. Ya, misalnya di RPP itu kan ada apersepsi. Saya contohkan misalnya, pada zaman dulu masyarakat melakukan transaksi jual beli secara langsung. Tapi sekarang melalui kecanggihan teknologi, transaksi bisa dilakukan secara online. Kira-kira apa sih fenomenanya? Nah, ini apersepsi. Jadi di video pembelajaran sama seperti kita mengajar juga. Kita tidak langsung menyampaikan definisi, tidak langsung mendeskripsikan materi pembelajaran, tapi kita memotivasi, menstimulus siswa dengan materi kontekstual, dengan materi-materi yang ada di sekitar kita. Nah, storyline ini kita susun, kita susunin. Nah, ini di scene 1 ini adalah apersepsi. Ini adalah aset visualnya. Jadi ketika saya menyampaikan materi ini, nanti akan muncul gambar itu. Nah, ini kita susun juga. Terus yang kedua, selanjutnya di sini ada video bumper in ya. Nanti saya sediakan juga untuk Bapak Ibu, tinggal dimasukkan video introduksinya. Kemudian yang ketiga di sini adalah introduksi. Di sini Bapak Ibu menyapa, halo anak-anak, atau halo sahabat rumah belajar, apa kabarnya? Kali ini kita akan mempelajari materi apa? Nah, kita akan mempelajari materi apa? Nah, di sini introduksi. Kemudian setelah introduksi, baru kita menyampaikan, mendeskripsikan IPK yang akan kita sampaikan. Apa sih perubahan sosial? Nah, di sini saya ada 3 IPK. Misalnya saya contohkan, IPK yang pertama adalah pengertian dari perubahan sosial, terus yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial, dan yang ketiga adalah menganalisis dampak dari perubahan sosial. 3 IPK ini. Jadi dari satu materi di breakdown menjadi IPK. Nah, dalam video pembelajaran ini saya hanya menyampaikan 3 indikator ini saja, tidak lebih. Asumsinya tadi antara 3 sampai 5 menit. Jika memang lebih dari 5 menit, berarti terlalu luas. Potong lagi menjadi beberapa untuk video berikutnya. Jadi pertimbangannya antara 3 sampai 5 menit itu cukup ideal ya. Tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sebentar. Semakin lama video yang kita buat juga itu akan mempengaruhi tingkat keberminatan dari viewer. Kalau video yang terlalu lama pun jadi membosankan kan, menjenuhkan, pasti nanti akan dilewati. Jadi asumsinya durasinya antara seperti itu, 3-5 menit, lebih ya nggak apa sampai 6, tapi jangan terlalu lama gitu ya. Ini adalah storyline-nya. Ini storyline scene kelima. Nah, saya sampaikan, saya jabarkan di sini. Masing-masing dari IPK itu kita jabarkan, kita breakdown. Tapi yang perlu kita perhatikan di video pembelajaran ini, kita tidak memindahkan buku ke dalam video. Saya ulangi lagi, di video ini itu kita tidak memindahkan buku materi yang ada di buku ke dalam video pembelajaran. Nah, sama seperti tulisan juga,
masing-masing scene itu satu ide pokok pikiran. Satu ide pokok pikiran. Dalam satu scene itu, Bapak Ibu mempersiapkan juga aset visualnya. Jadi ada gambarnya, ada aset visualnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menyampaikan, ngomong nanti ada gambarnya, ada videonya, ada hal yang menarik ketika siswa nanti akan melihatnya, lihat seperti itu. Nah, ini juga ada perkiraan durasinya berapa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah storyline yang perlu Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu ketika membuat video pembelajaran. Di sesi kali ini saya tidak menyampaikan untuk proses editingnya terlebih dahulu ya. Jadi di sesi ini saya tidak menyampaikan untuk proses editingnya terlebih dahulu, tapi di sesi ini saya menyampaikan tahap praproduksi. Tahap praproduksi ini itu adalah Bapak Ibu mempersiapkan ya, Bapak Ibu mempersiapkan naskah video pembelajaran yang nanti akan dibuat. Jadi terdiri dari beberapa scene ya. Pertama saya ulangi lagi tadi di atas, Bapak Ibu tentukan dulu materinya apa, materi yang akan dibuat video itu seperti apa. Kemudian di breakdown menjadi IPK, jadi indikator pencapaian kompetensi. Kemudian setelah tentukan materi dan IPK-nya, baru dibuat storyline-nya. Nah, storyline-nya seperti ini. Kita tentukan, nah storyline ini nanti akan kita pergunakan, kita pergunakan untuk proses pembuatan video pembelajaran. Ini jadi di masing-masing scene itu nanti Bapak Ibu menjelaskan satu ide pokok. Nah, di akhir video Bapak Ibu juga jangan lupa untuk menyapa, misalnya, baik, demikian pembelajaran sosiologi kali ini. Kemudian Bapak Ibu menyampaikan, nambah wawasan kalian dalam pembelajaran materi ini, silakan kunjungi rumah belajar atau kunjungi blog Bapak Ibu. Misalnya kalau punya blog nanti divisualkan juga, misalnya alamat blognya apa. Terima kasih, kemudian salam. Ini contoh dari tahap praproduksi. Jadi LK untuk lembar kerja di sesi ini nanti Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu untuk proses storyline-nya. Kemudian setelah jadi Bapak Ibu melakukan proses syuting, ya, melakukan proses pengambilan gambar. Dan itu saya harapkan besok nanti sudah ada ya videonya. Saya harapkan di hari Rabu besok videonya sudah ada. Karena video itu nanti akan kita pergunakan untuk proses editing. Kalau misalnya videonya tidak ada, apa yang akan diedit? Apa yang akan dijadikan video pembelajaran? Nah, kemudian aplikasi yang akan kita pergunakan itu nanti aplikasi softwarenya Camtasia ya. Camtasia nanti bisa saya pandu Bapak Ibu untuk menginstal di laptop yang Bapak Ibu pergunakan. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Contohnya untuk video pembelajaran yang tadi ada di rumah belajar ya, yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan juga. Baik, Bapak Ibu, itu untuk pemaparan introduksi dari video pembelajaran ya. Dari situ mungkin ada hal yang ingin disampaikan, ada yang ditanyakan, mohon silakan.
suaramu. Oh, itu. Oh. Kalau Bapak Ibu menggunakan laptop dan handphone, mohon dijauhkan ya, biar tidak feedback suaranya. Pak Baharudin. Sebentar Pak, Pak Sofyan ya. Pak Sofyan mungkin bisa dijauhkan namanya, ada Pak Sofyan, mic-nya. suaranya feedback Bapak. Oh iya. Nah, Oke. Tadi teman-teman itu kan masih banyak belum bisa download Camtasia itu. ya, diberitahu Pak yang paling gampang bagaimana gitu. Apa yang trial atau yang pakai nomor key gitu ya. Makasih Pak. Baik Pak Sofyan. Untuk saat ini saya belum sampai ke tahap itu dulu Bapak. Ya, belum sampai ke tahap itu dulu. Jadi untuk saat ini itu Bapak Ibu Monggo Bapak Ibu kalau dia mau bertanya dengan Pak Baharudin, waktunya untuk bertanya nih, apa yang dulu ditanyakan, ada kesulitan apa sampai materi saat ini. Ya, baik, sebentar Bapak Ibu. Ini Pak Sofyan suaranya feedback, jadi harus saya mute dari sini. Ya, Bapak Ibu, untuk saat ini itu saya belum menyampaikan untuk materi, ya saya belum menyampaikan materi untuk proses editing atau proses instalasi dari aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Bapak Ibu membuat storyline terlebih dahulu. Membuat storyline, kemudian setelah membuat storyline, nanti Bapak Ibu melakukan proses pengambilan gambar, proses syuting pengambilan gambar. Paling tidak dua hal. Yang pertama introduksi. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Baharudin. Kali ini kita akan menyampaikan materi apa, misalnya gitu. Nah itu yang pertama. Materi apa, kemudian sampaikan IPK-nya apa, indikatornya apa. Terus yang kedua, apa? Nah, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dengan materi pembelajaran ini kalian akan lebih memahami materi perubahan sosial dan bla dan seterusnya. Salam. Paling tidak dua itu. Nah, kemudian nanti di tengah-tengahnya Bapak Ibu tadi bisa menyampaikan materi secara full ada tampilan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu kalau misalnya punya materi presentasi PowerPoint, nah nanti PowerPoint-nya mungkin bisa disampaikan. Karena setiap setiap pembelajaran itu efektivitas dari video pembelajaran itu pasti beda-beda. Contoh misalnya matematika mungkin lebih tepat kalau misalnya menggunakan tulisan tangan. Bapak Ibu menyampaikan rumus-rumusnya seperti ini, seperti apa gitu, mungkin lebih tepat seperti itu. Jadi ditemukan dulu kira-kira materi apa yang perlu divideokan, karena nggak semua materi bisa divideokan. Nggak semua materi itu cocok untuk video. Kita harus memahami dulu apakah itu materi yang akan kita buat itu masuk dalam kategori fakta, kategori prosedur, atau masuk ke konseptual, masuk dalam tahapan yang mana. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu materinya. Instalasi
video pembelajaran, insya Allah nanti akan saya sampaikan di hari Rabu besok. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu, ya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu Bapak Ibu cek terlebih dahulu laptop komputer yang Bapak Ibu miliki itu tipe sistemnya seperti apa. Cara untuk melihat tipe sistem, ketika Bapak Ibu membuka Windows Explorer ini, di sini akan ada divisi. Nah, Bapak Ibu klik kanan, diklik kanan, kemudian pilih Properties. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu buka Windows Explorer ini, ya, ke tampilan Windows Explorer, kemudian di sini ada klik divisi, diklik kanan, kemudian pilih Properties. Nah, di sini nanti akan terlihat sistem tipenya, apakah 64 bit atau 32 bit, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, di sini ada sistem tipenya, ada 64 bit atau ada 32 bit. Kalau misalnya 32 bit, Bapak Ibu nanti install Camtasia yang versi 8. Tapi kalau yang 64 bit, nanti Bapak Ibu menginstal versi 9. Begitu Pak Sofyan. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan yang lainnya, silakan. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Untuk storyline ini saya akan share, ya, saya akan bagikan Bapak Ibu, ya, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sebenarnya di link yang sudah saya berikan kemarin ke Bapak Sugeng kalau nggak salah, itu ada di share konten. Di sini Bapak Ibu, di blog saya itu, ya, yang kemarin linknya sudah Bapak Ibu terima, itu di situ ada linknya, di sini, ya, ada linknya. Di sini ada Camtasia versi 64 bit, ada yang versi yang 32 bit. Di sini juga ada sampel storyline. Nah, sampel storyline ini bisa Bapak Ibu klik, kemudian nanti bisa Bapak Ibu download file PPT-nya ini, file PowerPoint-nya ini. Nah, file PowerPoint-nya ini nanti Bapak Ibu isikan, Bapak Ibu persiapkan materi apa yang akan dibuat. Jadi sama seperti pembelajaran, ketika kita menyampaikan materi pelajaran di kelas, itu kan ada RPP-nya juga. Sama halnya juga ketika kita membuat video pembelajaran, ada rencananya, ada tahap praproduksinya, apa yang akan disampaikan, IPK-nya apa. Jadi jelas, terstruktur dan terarah. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Bisa diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Atau Pak mungkin Bapak Ibu Fakhrudin. bisa. Mau tanya, Waalaikumsalam. Iya Bu. untuk Kamseyana ini dengan KineMaster bedanya apa, Pak? Oh baik. Dengan Ibu Endang, apa nih? Oh ya, ini. Ya, baik Bapak Ibu. Camtasia dengan KineMaster, ya. Perbedaannya itu adalah alat yang dipergunakan. Kalau Camtasia itu software editing video berbasis PC, menggunakan komputer untuk menjalankan proses editing. Sedangkan untuk KineMaster itu berbasis
mobile apps berbasis ponsel, berbasis aplikasi Android. Oh ya. Kalau fungsinya sama, sama-sama bisa untuk mengedit video. Nah, fiturnya ya berbeda-beda. Ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Begitu, Bu. Oh iya. Oke, terima kasih. Makanya kemarin saya mencoba pakai edit KineMaster, kok pakai komputer kok lebih ribet. Tapi kalau pakai HP mobil bisa. Terus kadang ada juga versi HP yang sulit gitu. Kemarin saya nyoba pakai Samsung itu, waktu editing juga sulit. Tapi pakai iOS yang punya anak saya malah lebih mudah begitu. Ya, Terus ya, tadi betul, Bu. bisa diulang lagi, Bapak. Untuk yang 32 bit kita butuh versi yang berapa? Oh iya, Untuk baik. sistemnya? Layar share screen saya masih terlihat jelas, Ibu. Ini Ya, masih walaupun ya, kecil. baik. Ini Ibu, ketika kita membuka komputer ini kan, ini namanya Windows Explorer. Di sini ada disk PC. Ini diklik kanan, kemudian pilih properties. Ya, saya ulangi lagi, ini disk PC. Pastikan sistem operasinya Windows 10 ya. Jadi komputer yang Bapak Ibu miliki itu sistem operasinya Windows 10. Jadi nanti tampilannya sama. Ini klik kanan disk PC, kemudian pilih yang properties. Klik properties, kemudian nanti di sini akan terlihat spesifikasi laptop yang kita pergunakan. Dan ini akan terlihat di sini ada sistem tipe. Di sini ada sistem tipe, Bapak. Nah, ini sistem tipenya nanti terlihat 64 bit ya. Sistem tipenya ini 64 bit. Jadi kita kenali dulu komputer yang kita pergunakan. Sistem tipenya itu berapa? Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, setelah kita mengenali komputer yang kita miliki sistemnya seperti apa, nah baru setelah itu kita masuk ke kita pilih untuk softwarenya, jenis softwarenya. Nah, di sini kemarin saya sudah share juga untuk linknya di blog saya, itu di situ ada, di sini ada suaranya mati. Masih terdengar suara saya, Ibu? Halo, masih bisa terdengar? Ya, baik. Putus tadi. Kalau yang 64 bit tadi, itu Ibu, Bapak mendownload aplikasi Camtasia yang 64 bit ini. Akan tetapi kalau jenis tipe di laptop Bapak Ibu 32 bit, itu download yang 32 bit ini. Jadi 64 bit dan 32 bit. Kenali dulu jenis tipe dari komputer itu, Ibu. Oke, terima kasih. Walaupun agak putus-putus suaranya. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Nanti di sesi pemaparan materi hari ini ada rekaman videonya, jadi nanti bisa disimak kembali untuk untuk penjelasan yang sudah saya sampaikan. Oke, makasih. Oke, Ibu. Tanya Pak Fahrudin. Oke, Ibu. Monggo dengan Ibu Bu Arni Vera. Arni, monggo Bu. Aset visual yang ini kan gambar ya. Kalau saya misalnya video bisa nggak? Jadi nanti ada video dalam video. Terima kasih. Baik, Ibu Arni.
Aset yang dikehendaki itu beragam, Bu ya. Artinya di dalam satu scene ini satu teks itu harus ada. Nah, terus yang kedua, ini yang lainnya. Bisa teks dengan gambar, teks dengan video juga bisa, teks dengan animasi juga bisa. Jadi nanti ada video di dalam video, bisa saja, boleh, silakan. Tapi ada resikonya juga, Bu. Resikonya apa? Membuat video di dalam video itu nanti memerlukan resource yang cukup besar. Memerlukan sumber daya yang cukup besar. Kalau laptop komputer yang Ibu pergunakan spesifikasinya tidak tinggi, rendah gitu, nanti kemungkinan itu akan lama sekali, loadingnya lama, setelahnya bahasanya itu nge-lag. Nah, itu konsekuensinya. Jadi tetap Ibu bisa mempergunakan aset video, memasukkan ke dalam editing video di Camtasia, bisa tetap menggunakan. Tapi seperti itu, jika laptopnya dengan resource-nya cukup baik, cukup bagus, itu nggak ada masalah, tetap berjalan lancar. Itu akan menjadi kendala ketika laptop resource-nya terbatas. Itu Ibu. Ya, terima kasih Mas. Ya, research-nya itu maksudnya berapa ya? Resource yang saya maksudkan seperti ini, Bu. Ya, baik, saya kembali lagi ke sini, Bu. Saya buka di Windows Explorer ini, klik kanan disk PC. Ini kita klik Properties. Di sini akan terlihat jelas spesifikasi komputer yang Bapak Ibu pergunakan. Ya. Saya contohkan, ini saya perlihatkan laptop yang saya pergunakan. Di sini saya mempergunakan prosesor yang saya miliki itu Core i7. Core i7 3,25. Nah, Bapak Ibu coba cek terlebih dahulu, laptopnya itu apa, prosesornya itu apa, ya, prosesornya itu apa, prosesornya apakah Core i3, apakah Core i5, ini ya, Core i3, Core i5, atau Core i7. Nah, itu yang pertama, prosesor. Yang kedua, itu adalah RAM atau memori, random access memory. Berapa giga RAM yang Bapak Ibu miliki? Nah, yang ketiga itu adalah sistem tipe ya. Sistem tipe yang tadi sudah saya jelaskan ya, 64 bit ini. Ini yang disebut dengan resource. Ini yang disebut dengan sumber daya laptop yang kita pergunakan. Sumber daya laptop yang kita akan pergunakan untuk proses editing. Kalau prosesornya Core i3, misalnya prosesor Core i3, kemudian RAM-nya juga itu cuma 4 GB, RAM-nya 4 GB, ya terbatas. Istilahnya Ibu mempergunakan sepeda paling cepat larinya ya berapa kilometer per jam sih gitu. Dibandingkan dengan motor. Misalnya komputernya kalau yang prosesornya Core i5 itu motor gitu. Jadi resource yang ada, sumber daya yang ada itu akan mempengaruhi dari efektivitas proses editing video yang akan kita jalankan. Begitu Ibu. Makasih Pak. Oke, Bu. Ya, saya Pak Fahrudin. J, Bapak Agustaf ya. Ye. Mau tanya Pak untuk cara download Camtasia-nya Pak. Itu. Ya. Tolong dijelaskan, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu,
untuk linknya ini saya share di kolom chat Bapak Ibu. Atau nanti saya share juga di saya share juga ke Pak Sugeng atau ke Pak Putriana ya. Saya share juga di situ. Atau di sini Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat itu ada link yang sudah saya share. Nanti akan masuk ke sini. Di sini ini materi blog saya yang sudah saya siapkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada link download software. Ada yang Camtasia 64 bit, ada yang Camtasia 32 bit. Ini ada storyline. Nah, untuk download storyline yang pertama kali tadi ya, saya di sini sebenarnya belum menyampaikan materi untuk aplikasi atau software editing video ya. Saya di sini baru menyampaikan untuk proses tahap praproduksi, untuk proses membuat naskah video pembelajaran. Tapi Ibu klik yang sampel storyline-nya, diklik, dan nanti di sini langsung masuk ke tampilan Google Drive. Google Drive ini, Bapak Ibu bisa langsung klik download saja di sini. Klik download, nanti dia otomatis download di sini. Tinggal di download. Adapun kalau misalnya Bapak Ibu mau mendownload aplikasi Camtasia-nya sama seperti tadi, tinggal diklik saja Camtasia yang versi mana, 64 bit atau yang 32 bit. Saya contohkan misalnya yang versi 64 bit. Kita klik 64 bit. Nah, di sini nanti akan masuk ke drive yang sudah saya masukkan aplikasinya di media file. Di sini ada klik download. Tinggal diklik download saja Bapak Gustaf. Saya ulangi lagi ya. Lagi di sini di web di blog saya yang tadi linknya sudah saya share di kolom chat itu. Nanti di sini ada tulisan link download software. Di situ ada Camtasia 64 bit. Diklik. Terus ya. Kemudian di sini ada klik download. Nah, diklik download. Nah, di sini ada klik download lagi. Kalau misalnya di download lagi. Kalau di laptop Bapak Ibu terinstall aplikasi Internet Download Manager, tampilannya akan seperti ini, klik download. Tapi kalau misal tidak ada, tampilannya sama seperti tadi ketika mendownload di Google Drive. Nanti akan ada di sini. Klik start download, nanti download. Seperti itu Pak. Terus selanjutnya Pak? Belum sampai situ Pak. Sabar. Nanti di pertemuan akan datang saya akan sampaikan bagaimana untuk proses instalasinya. Saat ini Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu naskahnya, storyline, RPP-nya istilahnya. Dan kalau bisa hari ini Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk aset videonya. Aset video ya. Video itu bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu buat dengan melakukan proses syuting ya. Menyampaikan materi yang tadi seperti saya sampaikan tutorialnya, atau dari video yang lainnya. Yang perlu dipastikan video itu nanti akan kita edit, yang akan kita buat menjadi video pembelajaran. Kalau misalnya aset videonya belum ada, apa yang akan kita edit? Seperti itu Pak. Makasih Pak Farudin. Bapak. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak, tanya lagi Pak. Iya Bu. Tadi kan disebutkan untuk karakteristik materi ya. Tadi Bapak menyebutkan tentang ini tidak semua bisa divideokan. Kemudian aspek materi yang bersifat apa? Konseptual, prosedural, faktual, dan metakognitif. Untuk idealnya video itu sampai di takaran yang mana? Terima kasih. Ya, sebentar Ibu. Sebentar Ibu, saya mencari materinya terlebih dahulu.
Ya, ini mapping ragam pengetahuan dan kesesuaian media yang ideal digunakan. Jadi di ragam pengetahuan itu kan kita memahami ada fakta, ada konsep, ada prinsip, dan ada prosedural. Jadi kita tidak sampai metak, ya. Jadi cukup sampai empat tahapan ini. Dan di sini yang paling paham untuk ragam pengetahuan ini kan kita masing-masing ya, guru dari masing-masing sendiri. Jadi di fakta bisa masuk video ya, video, konsep, dan prosedur. Tata cara misalnya ya, prosedur, tutorial. Misal mata pelajaran apa ya? Mata pelajaran olahraga ya. Bagaimana cara menendang bola gitu ya. Kalau kita menjelaskan secara verbal, nyampaikan cerita, cara menendang bola itu adalah begini. Anak masih dalam tataran imajiner gitu, masih dalam pikirnya seperti apa. Nah, media video itu akan mengkonkretkan hal yang abstrak tadi itu. Jadi guru buat video, dia mempraktekkan bagaimana caranya menendang bola. Nah, itu masuk dalam tahap prosedur. Contohnya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi kita tentukan juga dulu video nanti akan kita buat itu kira-kira itu bisa mempermudah siswa dalam memahami materi atau malah mempersulit. Intinya kita menyampaikan materi pelajaran dan materinya itu bisa tersampaikan dengan baik dengan menggunakan video. Nah, seperti itu Bu, mungkin penjelasannya. Mohon maaf, mungkin. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Bu. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang Saya ingin Pak Farudin. disampaikan? Iya Ibu, silakan. Iya Pak Farudin. Bu Triatni, Kembali, iya. Kita tahun 2018 ya Pak ya, kemarin itu kita sama-sama Iya, di Bu. Semarang. Waktu itu. Di C3. Iya, di Sitri. Iya, benar sekali. Tapi Pak Farudin kan kemudian lanjut sampai ke Jakarta, sampai ke Australia dan sebagainya. Kalau saya mentok Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dan Pak Farudin ini memang dari dulu memang sudah sangat ahli ya dalam hal pembuatan video. Dulu waktu kita itu diberi tugas itu ya Pak ya, membuat video itu hanya dalam waktu 1 malam editingnya itu ya Pak ya. Itu yang edit ya Pak Farudin waktu itu ya. Sampai nggak tidur dulu itu ya. Iya, nah saya mau tanya beberapa hal Bapak. Gini Pak, kalau sekarang kan Pak Farudin Ibu, suaranya terputus sebentar, mohon maaf Bu. Ya, oke, terdengar. Sudah, oke. Gini Pak, saya mau tanya, Pak Farudin waktu awal-awal pembuatan video itu apa saja atau kendala-kendala yang dialami Pak Farudin? Itu mungkin bisa dibagi kepada kita semua yang masih pemula juga di sini. Ya, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Triatni, ini saya senang sekali bisa ketemu lagi kawan saya di C3 pembatik level 3 tahun 2018 yang lalu ya. Sekalian, sebenarnya buat video itu bisa dibilang hobi saya ya Bapak. Jadi dulu itu ketika
saya SMA saya di MAN 1 ya, MAN 1 Surakarta, yang program khusus MAN PK itu. Jadi MAN 1 itu punya program khusus namanya MAN 1 program khusus. Dulu saya bagian publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Saya sering mendokumentasikan sesuatu. Kalau zaman dulu, zaman ketika saya dulu SMA itu medianya foto. Karena pada zaman dulu belum ada handphone Android. Zaman dulu pas saya sekolah itu belum ada. Nah, zaman dulu itu medianya itu adalah foto. Menjadi salah satu dari bagian OSIS gitu ya. Saya bagian publikasi, dekorasi, dan dari dulu saya sudah punya ketertarikan dengan namanya dunia jurnal. Jadi saya mengambil gambar angelnya dari depan, dari belakang, dari atas, bawah, kanan, kiri, jempol. Sebelum saya mendapatkan materi itu ketika di pembatik level 3, itu saya sebenarnya sudah paham materi. Cuma saya belum tahu, oh ternyata ilmunya namanya ini gitu. Saya belum tahu pada waktu itu. Tapi saya sudah tahu, oh caranya untuk mengambil gambar yang bagus seperti ini, tata cahayanya, tata letaknya, angle-nya seperti apa. Nah, dan sampai saat ini itu terus saya kembangkan hobi saya itu. Jadi hobi saya mendokumentasikan sesuatu itu masih saya jalankan saat ini, masih saya geluti. Hanya saja medianya berbeda. Kalau zaman dulu itu medianya gambar, foto. Kalau saat ini itu medianya adalah video. Medianya adalah video. Ini contoh video saya di pembatik level 3 di tahun 2018 yang lalu ya. Benar nggak ini? Jadi kalau dibilang untuk kendalanya pasti awal itu saya nggak ada kendala itu. Karena saya membuat itu dengan penuh kesenangan, dengan sukacita gitu ya. Karena memang hobi saya di situ. Hobi saya mendokumentasikan sesuatu. Kalau dulu medianya itu hanya foto, saat ini medianya adalah video. Dan di situ nanti Bapak Ibu akan terus belajar ya. Saya juga demikian. Ketika membuat sebuah produk, membuat sebuah video, itu nggak ada yang langsung bagus, itu nggak ada. Ini video saya dengan Bu Tri nih waktu itu. Ini ada Bu Tri ya Bu ya. Satu kelompok itu sama saya gitu kan. Ini ketika membuat video itu juga tidak langsung baik, tidak langsung bagus, membutuhkan proses pembelajaran yang cukup panjang. Terus belajar dari situ, oh ada kekurangan di situ, ada kekurangan mana yang perlu saya perbaiki. Terus kemudian di project berikutnya saya membuat video yang tentunya lebih bagus lagi dari hasil pengalaman saya sebelumnya. Dan di tahapan membuat video itu tingkat kesulitannya juga beda-beda ya. Tingkat kesulitannya juga beda-beda. Kalau ini video yang seperti tadi saya buat, kemudian juga ada video yang lainnya, misalnya, bahkan ini di channel YouTube saya, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada beberapa video yang mungkin bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi. Saya contohkan yang ini lagi. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita. Ini termasuk juga dalam video pembelajaran. Tapi video pembelajaran ini jenisnya motion graphic.
dan mempersingkat waktu. Jadi ada beberapa jenis video pembelajaran. Kalau itu Kalau yang semua tadi merupakan yang akan kita pelajari saat ini improvisasi, itu jenis video pembelajaran jenis lecture. Yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu saksikan ini video pembelajaran improvisasi itu dengan jenis mendorong motion graphic. bagaimana dampaknya. Kalian tahu nggak? Gitu Bapak Ibu, Ibu Ri. Iya, terima kasih Pak Fahrudin. Semoga lain waktu kita bisa sharing lagi. Saya sebenarnya lebih senang offline bisa ketemu langsung dengan Pak Fahrudin lagi. Oh iya Ibu. Iya, kalau online gini kita cuma bisa lewat media seperti ini. Iya betul sekali. Ya. Terima kasih Pak. Iya Ibu, sami-sami. Mudah-mudahan ya bisa kopi darat kita. Saya juga mau offline, bapaknya off di rumah bapak, saya di rumah saya. Oh gitu. Ya, Bapak Ibu, monggo ada lagi mungkin sudah jam 14:08. Nah, ini harapan saya mungkin saya nggak terlalu lama menyampaikan ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu buat tadi storyline-nya dulu ya, buat storyline-nya. Storyline-nya ini ya, buat storyline-nya seperti ini. Kemudian nanti proses syuting. Saya harapkan begini Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu buat itu nanti ada hasil lakunya ya. Jadi di video itu nanti video yang Bapak Ibu buat itu mengandung 8 unsur ini ya. Ya salah satu dari 8 unsur ini adalah tenggang rasa, bagaimana rendah hati, ada berbudi luhur, ramah tamah, saling membantu, kerukunan, saling menghormati, dan saling menghargai. Dari 8 ini paling tidak salah satu itu memenuhi unsur dari hastolaku ini. Jadi Bapak Ibu nanti sisipkan 8 ini ya, salah satu dari 8 hastolaku ini Bapak Ibu sisipkan dalam storyline nanti yang Bapak Ibu buat. Nah, storyline-nya nanti Bapak Ibu sisipkan dalam storyline yang Bapak Ibu. Jadi ada unsur nilai-nilai kebudayaannya ya. Apapun mata pelajarannya, silakan Bapak Ibu sisipkan di situ. Apakah nanti akan disisipkan dalam introduksi ya, dalam introduksi di awalnya ini ya, introduksi persepsinya menyampaikan itu, atau nanti Bapak Ibu bisa nyampaikan juga di sesi closing statement di akhir, di penutup. Jadi ada Bapak Ibu menyampaikan kesimpulan, yang kesimpulannya itu nanti Bapak Ibu sisipkan dari nilai-nilai kebudayaan dari hastolaku. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo bisa disampaikan. Sudah cukup nggih, Bapak Ibu? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya bisa tutup untuk materi ini. Maaf saya Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak. Saya kan masih buta sekali masalah pembuatan video ini ya. Belajarnya maksudnya masih kurang banyak. Ini tadi saya apa saya lakukan nanti itu saya masih bingung. Saya nanti pertama saya ulangi dulu aja ya Pak ya. Berarti saya materi dulu apa yang mau disampaikan dari RPP tadi ya. Iya Ibu, membuat storyline betul. Bentuknya langsung cerita gitu Pak. Seperti itu. Ibu mata pelajaran apa Bu? Saya PKN Pak. PKN. Iya. Ini temanya RPP saya ini pertemuannya pas kemerdekaan beragama. Nah ini, jadi saya kan pengen buat itu gitu ya. Lah berarti nanti saya saya mau buat video prolog dulu ya tadi ya Pak ya. RPP-nya, terus video introduksinya dulu itu berarti saya hanya membuat
Hanya Ya, buat itu saja Pak, yang ini introduksi dulu gitu. Ibu Terus sudah punya materi PowerPoint-nya atau belum? sudah ada, kalau PPT-nya sudah ada. Oke, kalau sudah ada, kalau untuk mata pelajaran PKN ya, untuk mata pelajaran Ibu, paling tidak 2 Ibu muncul nanti. Yang pertama di introduksi. Ibu muncul pakai handphone, Ya, sampaikan introduksi. Halo anak-anak, Ibu nyapa anak-anak di video ya. itu. Jadi Ibu tampil ada di situ. Kalau bisa menyampaikan ini apa persepsinya dulu, apa sih persepsi dari materi yang saya sampaikan. Nanti setelah itu baru introduksi. Halo anak-anak, bersama Ibu siapa? Misalnya Ibu Tri, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan mempelajari materi apa? Materi yang akan kita bahas apa, IPK-nya disampaikan. Setelah itu, cut, selesai. Nah, nanti di pertengahan, Ibu nanti menyampaikan slide demi slide PPT PowerPoint yang Ibu sudah siapkan. Dan nanti di akhir juga, Ibu membuat video lagi. Membuat Ibu tampil lagi. Di situ Ibu tampil, rekam, gambar. Demikian anak-anak, materi pembelajaran kali ini. Dari sini kita akan kita belajar banyak tentang apa. Ibu nanti bisa menyampaikan salah satu dari unsur hastolakunya ini. Dia menyampaikan tentang ini seperti apa, Ibu jelaskan closing statement gitu lah ya, kesimpulan. Dan kesimpulan itu nanti yang merangkum dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Oh iya. Begitu Ibu. Ya. Terima kasih Pak pencerahannya. Oke Bu. Oh Bapak Ibu, ada lagi? Saya Pak. Oke Bu, monggo. Ya, perkenalkan saya temannya Bu Triatmi. Oke. Maaf Pak, begini, saya guru bahasa Prancis. Ya, saya guru bahasa Prancis. Beberapa awalnya lagi masa PJJ itu, saya sudah mencoba membuat dengan program Camtasia. Ya. Tapi ya cuma nyoba-nyoba karena memang saya suka mencoba dan saya tidak menggunakan teknik apapun. Dan alhamdulillah sudah jadi. Cuma tadi harus memasukkan aku itu nanti kalau saya menambah di tengah-tengah dari video saya yang itu bisa ya Pak ya? Bisa Ibu. Bisa. Tapi ya bukan laptop yang saya pakai saat ini karena laptop yang saya familiar dengan saya yang saat ini adalah laptop dengan Intel Celeron. Saya pakai laptop anak saya. Ya, jadi saya bisa membuat laptop itu ketika laptopnya bukan laptop saya yang saya pakai ini. Sudah saya menggunakan ada RPP-nya, ada macam-macamnya sudah saya di Camtasia itu seperti itu. Nanti kalau tugasnya itu cuma ditambah di tengah-tengahnya, setelah itu sudah atau perlu saya edit lagi sesuai dengan apa yang karena memang saya tidak menampilkan seperti ini ada storyline-nya, RPP-nya saya simpan bukan untuk ditampilkan. Cuman waktu persepsi memang saya sampaikan ke anak-anak, kita mau belajar ini gitu. Itu seperti itu saja Pak. Saya sudah membuat dan saya di channel YouTube saya, tapi ya nggak begitu bagus karena memang proses semuanya belajar gitu. Terima kasih Pak. Oh iya. Oke Bu, bisa di-share Pak, Bu, untuk link video di YouTube-nya nanti bisa saya cek dulu kira-kira di bagian mana yang perlu diperbaiki ya Bu. Nanti bisa di-share. Terus yang kedua, untuk video itu ya, untuk video itu nanti Ibu itu bisa menyisipkan unsur-unsur ini bisa di awal introduksi, bisa di pertengahan materi ketika materi itu memang bisa relevan, bisa dimasukkan ke dalam materi tersebut, atau bisa di akhir ya, bisa di akhir. Nah,
Yang perlu dipastikan itu nanti Bapak Ibu sekalian itu hadir, tidak hanya ada di belakang laptop, tidak hanya menyampaikan materi orang gurunya nggak ada. Paling tidak di dua itu, di depan introduksi dan di akhir closing statement. Paling tidak dua. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan sepanjang video itu nanti ada di semua, monggo akan lebih bagus. Contohnya kayak misalnya untuk mata pelajaran matematika ya. Matematika misalnya. Bapak Ibu mungkin untuk matematika lebih nyaman ketika menyampaikan materi langsung di depan papan tulis. Ya sudah, taruh videonya kameranya di depan papan tulis, kemudian Bapak Ibu menyampaikan, menjelaskan rumusnya seperti ini. Jelaskan satu persatu, Bapak Ibu menjelaskan seolah-olah kamera itu adalah anak-anak. Seolah-olah itu adalah siswa yang Bapak Ibu ajarkan. Intinya materi pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu bisa pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Ya, pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Kalau selama ini mungkin bisa menyampaikan secara langsung karena tatap muka, ada guru, ada siswanya. Tapi ini siswanya nggak ada, siswanya di guru, siswanya ada di rumah. Nah, dengan menggunakan media ini, dengan menggunakan media video, itu ilmu yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa tersampaikan, dan bisa tersampaikan dengan media video. Begitu Ibu. Yes. Ya Pak, terima kasih. Boleh enggak nanti saya kirim ke Japri ke Pak Farudin untuk saya kasih link saya link YouTube ya saya untuk melihat hasil karya saya yang kurang begitu bagus, mungkin bisa diedit. Terima kasih Pak. Oke Ibu, boleh dengan senang hati. Ini bisa terlihat nomor WA saya Ibu. Ini nomor handphone saya. Iya. Bapak Ibu bisa kontak saya di situ dan bisa saya lihat. Cuma mungkin mohon maaf kalau sebelumnya saya mungkin kalau pas di nggak responsif gitu ya, nggak responsif karena banyak ya Bu dan yang saat ini pembatik sudah program pembatik sudah di level 4 yang perlu saya tangani juga kadang tidak fast respon ya, tidak fast respon, tapi tetap bisa saya baca. Mungkin tidak cepat bisa saya balas ya, bisa. Nah, kalau misalnya saya belum buka pesannya, itu artinya nanti akan saya kerjakan nanti, saya masih mengerjakan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Oke Pak, terima kasih. Saya paham dengan kesibukannya Bapak, jadi saya akan sabar. Terima kasih Pak. Oke Bu, sami-sami. Monggo Bapak Ibu, ada lagi? Assalamualaikum Pak Rudin. Waalaikumsalam. Pak Mar, Pak. Iya, Pak. Saya temannya Bu Triatmi. Guru matematika, Pak. Ini gini, untuk matematika itu kan kalau kita memberi contoh, kalau kita video gitu Pak ya, satu soal itu kadang-kadang lebih dari 2 menit untuk dari soal ke jawaban terakhir. Lah untuk antisipasi hal yang seperti itu, cara motongnya gimana Pak? Nanti supaya itu juga kontennya itu juga tersampaikan, tapi juga waktunya itu tidak terlalu lama. Karena kalau kita membuat 3 contoh yang berbeda saja, itu nanti waktunya sudah bisa 15 menit. Kemarin kita coba sama teman-teman 3 soal yang berbeda aja 15 menit itu. Itu kan waktu yang lama banget jadinya. Sementara itu nggak pakai tanya jawab sama anak, langsung kita memberikan penjelasan ke anak saja. Gimana solusinya kayak gitu Pak ya? Terima kasih. Baik Pak, untuk matematika ya, matematika memang
Matematika memang memerlukan penjelasan deskriptif yang cukup panjang ya sebenarnya ya. Ya, eh itu sih Pak. Yang paling yang lebih tahu untuk kompleksitas dari materi kan Bapak sendiri, Pak Marwanta sendiri. Saya hanya menyampaikan kira-kira kalau misalnya video yang efektif untuk dilihat, untuk ditonton dengan acuan viewer itu tidak bosan ya, tidak kemudian keberminatan dia melihat video ya antara itu kisaran antara 3 sampai 5. Ya, kalau ya itu jangan sampai 10 lah Pak. Jangan sampai 10 menit lah. Coba bagaimana ketika menyampaikan itu, ya itu durasinya tidak lebih dari situ aja. Karena kalau misalnya Pak Marwanta untuk membuat video yang lebih panjang juga, durasinya lebih panjang, nanti akan terkendala di proses editing juga Bapak. Karena semakin lama durasi video, membutuhkan resource yang cukup besar juga. Bisa kalau misalnya komputernya spesifikasinya rendah, itu nanti bisa nge-lag gitu loh. Jadi tadi juga selain ketertarikan viewer melihat video, saya juga mempertimbangkan untuk ketersediaan resource yang Bapak Ibu miliki. Kalau komputernya resource-nya atau spesifikasinya tidak terlalu tinggi, nanti akan memberatkan ketika pas proses editingnya itu. Begitu Pak Marwanta. Terima kasih. Tapi satu lagi Pak, ini kan kadang-kadang kan komputer kita yang kita pakai itu untuk 2 jam nonstop ya. Kita pakai aja ini kan panas banget juga itu. Kadang-kadang itu juga yang bikin hang juga itu. Ya, betul. Ya, betul Pak. Seperti tadi yang saya sampaikan, dari sekian banyak aplikasi, dari sekian banyak software yang kita pergunakan, yang kita gunakan di laptop itu, yang komputer itu untuk proses editing itu yang terbesar. Kalau misalnya Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Corel itu ya tahap standar lah, general ya, umum ya, tidak terlalu banyak memerlukan banyak RAM juga bisa. Tapi kalau editing video itu tadi sebenarnya memerlukan sumber daya yang cukup besar ya sebenarnya gitu ya. Makanya jasa-jasa misalnya video editing atau video shooting itu pasti laptopnya atau komputernya spesifikasinya tinggi-tinggi Pak. Karena itu tadi membutuhkan sumber daya yang tinggi. Apalagi kalau video wedding ya, buat video dokumentasi yang durasinya cukup panjang ya, bisa sampai jam-jaman gitu. Nanti ketika pas proses rendering itu nanti mengcompile menjadi satukan aset-aset video yang ada di timeline video editor itu nanti akan lama sekali. Ini saya belum menyampaikan masalah di sini Pak ya. Pertemuan kali ini saya baru menyampaikan tahap praproduksinya. Nanti akan kita sampaikan pertemuan besok. Gitu Pak. Lagi Pak, kalau misalkan solusinya itu salah satunya itu misalkan saya ingin menerangkan dipotong-potong gitu ya Pak ya, berat untuk mengambil gambarnya mungkin 15 detik, kemudian 20 detik, kemudian 30 detik, baru nanti digabung gitu ya? Ya, betul, bisa seperti itu. Jadi nanti istilahnya itu kalau di video itu cut to cut. Jadi motong-motong kira-kira bagian mana yang esensial, yang penting-penting itu yang dipergunakan, yang lainnya dihapus. Gitu Pak. Oke, terima kasih banget Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah cukup sih? Saat ini sudah jam 14.26 ya. Saya cukupkan dulu aja sampai sini. Jadi
saya simpulkan ya, saat ini kita baru masuk tahap praproduksi. Bapak Ibu membuat storyline ya, silakan. Tema materinya apa, indikatornya apa, kemudian ambil proses syuting. Paling tidak di dua itu. Satu introduksi depannya, kemudian yang kedua closing statement di akhir. Itu paling tidak dua untuk semua matkul. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau menyampaikan full dalam video tersebut nanti ada, silakan. Kalau tidak, ya persiapkan materi yang sudah Bapak Ibu miliki. Misalnya menggunakan PowerPoint, misalnya sudah punya materi, sudah dipersiapkan terlebih dahulu itu. Kemudian untuk berikutnya, di pertemuan berikutnya, itu nanti kita akan mulai memasuki tahap instalasi aplikasi ya, instalasi aplikasi Camtasia. Akan Bapak Ibu download terlebih dahulu. Tadi sudah saya sampaikan juga linknya ya, sudah sampaikan linknya, silakan di download Camtasia-nya. Apakah cocok untuk yang versi 32 bit akan di download terlebih dahulu, dan nanti setelah itu saya sampaikan juga untuk besok hari Rabu untuk teknik dasar untuk proses editing. Kemudian nanti di hari Kamis, itu nanti finalisasi dari dari video pembelajaran ya, video pembelajaran akhirnya sampai tahap proses rendering, mengcompile menjadi satu video. Kemudian nanti di hari Jumat, hari terakhir, saya harapkan nanti ada beberapa Bapak Ibu yang sudah jadi bisa mempresentasikan hasil video yang sudah. Besok hari Rabu dan Kamis pasti sama jam 12.30. Hari Jumat pas Jumatan ya, saya menghendaki bagaimana kalau misalnya pagi ya, jam 8 itu ya, kalau hari Jumat itu sebaiknya seperti itu ya, pagi. Kalau habis Jumatan kan mungkin ya sebaiknya sih pagi sih gitu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.